Kita masih dikejutkan dengan ketidaklolosan Timnas Indonesia bawah 19 tahun di Piala AFF 2022 ini, guys. Saya tercari-cari permainan Vietnam dan Thailand dan saya terjumpa. Jom kita saksikan kecurangan yang berlaku dalam perlawanan Thailand dan Vietnam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang di luar sana yang sudah bertandang ke channel ini dan bergabung ke channel ini, guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan kesehatan kalian dan juga kalian sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah pada hari ini, guys, saya tercari-cari video perlawanan di antara Thailand dan Vietnam dan saya terjumpa video ini di mana kecurangan di menit-menit terakhir itu kita lihat sendiri aksi-aksi di antara kedua-dua tim ini yang mana diduga percaturan mereka ini benar-benar berlaku, guys. Sebab itu permainan mereka agak slow selepas imbang satu sama. Mereka hanya menghabiskan masa-masa sisa-sisa yang ada itu dengan kecederaan, habiskan masa bermain di tengah, bermain di bawah tanpa ada serang menyerang. Jadi kita sama-sama saksikan, guys, video ini daripada channel mana? Daripada channel Mancing Emosi. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Judulnya ialah Dunia Melihat Kecurangan AFF Vietnam vs Thailand Match Fixing. Tunggu hukumannya. Oke, guys, tanpa berbasa-basi, jom kita simak video ini. Di menit ke 87, 88 selepas mereka imbang satu sama, permainan ini agak slow, guys. Kecederaan disengajakan, kemudian kita lihat permainan mereka hanya di sekitar kawasan lapangan di bawah, kemudian tidak ada aksi serang menyerang, tidak ada sportivitas. Itu yang kita kecewa sebenarnya, ya. Masih lagi dengan kecederaan di tengah padang. Persoalannya, apakah benar-benar ini mereka telah percaturkan, guys? Kemungkinan besar kita duga sedemikian, ya. Kita lihat sendiri. Untuk kecederaan ini pun mengambil masa berapa menit. Perlawanan belum lagi berjalan, masih mengatur kecederaan-kecederaan ini. Jadi ini amat menduka citakannya sekiranya permainan. Tengok, sampai saja di tepi padang dia bangun seolah-olah tidak mengalami kecederaan. Permainan agak slow, passing hanya di bawah pada pertahanan, kemudian tidak dikejar oleh pemain Thailand juga. Itulah cara mereka menghabiskan masa. Tidak ada langsung semangat kesukanan yang ditunjukkan kedua-dua tim selepas mengetahui mereka sudah imbang satu sama. Hanya begitu masa dihabiskan, guys. Kepada pertahanan, penjaga gol, bek kanan, kembali lagi kepada penjaga gol. Pemain Thailand pun tidak ingin mengejar, hanya lari-lari di situ saja, guys. Jadi memang betul dugaan setiap rakyat Indonesia itu ada kebenarannya, ya.
ada kebenarannya apabila permainan ini mengalami kecederaan lagi di menit ke 91. Ada tambahan masa 4 menit. Ini memang telah diatur ya, diduga diatur ini permainan sebegini. Kalaulah betul mereka inginkan kemenangan dan tidak menghiraukan siapa saja untuk yang lolos, mereka pasti bermain habis-habisan. Mereka pasti tidak mensia-siakan masa seperti ini. Ini di masa tambahan diberikan 4 menit, tetapi apa yang mereka lakukan hanya pas-pas di bawah bola, penjaga gol, defend, penjaga gol, lepas itu kecederaan berlaku. Walhal kecederaan ini tidak pun melibatkan dia mendapat bola. Allah, ini yang betul-betul mengecewakan. Betul-betul main mata nih guys. Ini memang betul-betul main mata, bukan dibuat-buat permainan yang sebenar, tetapi telah dicatur sedemikian rupa untuk menggagalkan Indonesia lolos ke peringkat seterusnya. Kemungkinan mereka mengetahui Indonesia mempunyai permainan yang cukup cantik dan tersusun, dan mereka ingin Indonesia ini tidak lolos ya, Vietnam dan Thailand ini. Jadi mereka mencaturkan perlawanan ini imbang satu sama. Viết Sơn là cầu thủ được tung vào. Tiếp theo sẽ là những phút. Mudah-mudahan mereka ini diberikan kekalahan di separuh akhir nanti ya, ketika menentang Laos dan juga menentang Malaysia. Kedua-dua tim nih, Thailand dan Vietnam ini. Tengok, hanya tinggal 1 menit. Terus bagi ke bawah, lepas tu bagi penjaga gol. Bukan ada lari-lari, dia pas-pasan gitu, lepas tu buang bola out. Sebab mereka tahu mereka sudah lolos. Lepas tu kecederaan lagi guys. Aduh, masa tinggal berapa saat lagi, berapa detik lagi. Begitu saja. Memang betul ini telah diaturkan oleh mereka. Perlawanan ini telah diaturkan. Habis masa. Habis masa, mereka bergembira. Mereka mengetahui kedua-dua mereka layak. Indonesia, mereka mengetahui tidak lolos. Cukup kotor permainan Thailand Vietnam pada perlawanan ini. Tidak menunjukkan langsung sportivitas dalam permainan sepak bola yang sebenar. Kita memang duga sedemikian guys. Kalau melihat kepada perlawanan ini, cukup kotor permainan dari kedua-dua tim. Jadi seandainya boleh dibuat penyiasatan secara menyeluruh dan melihat kepada perlawanan ini, harus diambil tindakan yang sewajarnya kepada kedua-dua tim Thailand dan Vietnam ini. Sebab ini hanya merugikan. Oke guys, kalian melihat sendiri kecurangan di antara tim Thailand Vietnam. Ini yang mereka lakukan sebenarnya di menit-menit akhir perlawanan di antara keduanya. Setelah mereka mengetahui mereka imbang satu sama, mereka bermain seperti permainan latihan di tempat lapangan latihan.
Tidak ada sportivitas langsung, tidak ada aksi serang menyerang. Hanya pas-pasan bola kepada pertahanan, bek kanan, bek tengah, penjaga gol, kemudian kecederaan berlaku. Kemudian pemain jatuh sendiri. Tidak ada di tackle, tidak ada di kasari, tiba-tiba jatuh kecederaan. Itu hanya membuang masa. Jadi kita ketahui lah guys sebenarnya. Kecurangan ini berlaku diduga oleh semua orang. Jadi ini perlu penyiasatan yang menyeluruh sebenarnya oleh AFF punya pengurusan itu sendiri. Walaupun regulasi itu kita memang tidak ingin bersetuju. Kita tidak bersetuju dengan regulasi head to head. Tetapi kecurangan ini lebih buruk dan lebih kotor lagi sebenarnya. Sudahlah regulasi itu menggunakan head to head, tetapi permainan kotor di antara Thailand dan Vietnam ini lagi mencemari Piala AFF pada 2022 ini. Jadi penyiasatan itu perlu dilakukan. Kalau boleh ketua umum PSSA ataupun sesiapa saja yang bertanggung jawab itu perlu mengambil tindakan dan memohon aduan dan penyiasatan kepada perlawanan ini. Saya pun sebenarnya belum lagi melihat secara keseluruhan perlawanan Thailand Vietnam, cuma saya tercari-cari yang perlawanan terakhir, bagaimana mereka menghabiskan masa itu, menghabiskan masa setelah mereka mengetahui mereka imbang satu sama dan lolos ke peringkat seterusnya. Mereka tidak ingin Indonesia untuk lolos, mereka bermain seperti itu. Kalau melihat dari segi logik akalnya guys, itu sebenarnya memang percaturan yang telah mereka atur untuk menyekat kemarahan timnas Indonesia bawah 19 tahun ini. Jadi kita doakan ini akan dibalas oleh Yang Maha Esa. Kecurangan yang dilakukan oleh Thailand dan Vietnam ini akan berakhir dengan kekalahan ataupun pemain mereka mungkin akan cedera dan sebagainya. Itu biar Allah yang membalasnya. Jadi kita mudah-mudahan apa yang berlaku ke atas timnas Indonesia ini juga kita doakan semoga itu ada hikmah yang besar di mana menuntut kesabaran semua pemain. Dia juga menuntut kesabaran supporter seperti kalian, seperti saya sendiri yang meminati sepak bola ini. Saya juga adalah peminat sepak bola timnas Indonesia. Selain saya sendiri menyokong Malaysia itu guys, tapi saya juga peminat rakan saudara tetangga yaitu Indonesia dalam sepak bola ini. Jadi mungkin hikmahnya juga Indonesia akan menjadi juara, siapa tahu di Piala Dunia pada tahun depan yang dilangsungkan juga di Indonesia ya, tuan rumahnya. Mungkin itu hikmah besar yang menanti kalian. Kita doakan sedemikian akan berlaku di atas kecurangan Thailand dan Vietnam ini yang menyekat, walaupun sebenarnya Indonesia itu sebenarnya layak untuk lolos ke peringkat seterusnya, tetapi disebabkan percaturan antara Thailand dan Vietnam ini mereka telah disekat dengan secara yang kotor dan jijik ya guys. Nah itu sebenarnya melihat kepada perlawanan yang menghabiskan masa begitu saja. Jadi saya ingat kalian pun lagilah mempunyai satu kemarahan yang begitu tinggi, tetapi saya ingin menasihati juga supaya kita bersabar, karena orang yang sabar ketika dan saat dilakukan sebegini, insya Allah akan ada hikmah yang besar di kemudian harinya. Nah itu kita nantikan kejuaraan Piala Dunia itu, mungkin hikmah itu ada di situ, dan pemain Indonesia mungkin dapat mengawal emosi juga kesabaran mereka. Apa yang berlaku ke atas mereka ini mungkin mereka dapat membentuk mental mereka. Sinteyong juga pakar dalam membentuk karakter, mental dan juga pemikiran setiap pemain untuk berada dalam emosi dan kedudukan yang slow down ketika ditimpa musibah seperti ini. Jadi saya ingat semua kita juga perlu ada minda seperti Sinteyong, mempunyai ketenangan dan juga tidak terburu-buru melakukan sesuatu perkara yang akan merugikan timnas Indonesia itu sendiri. Jadi
kita harus begitu guys. Mudah-mudahan semua ini akan penyelesaiannya akan lebih telus, tuntas dan selesai secara yang baik. Jadi guys, saya juga mendoakan timnas pasukan Malaysia akan dapat mengalahkan Thailand ataupun Vietnam ini ya. Mudah-mudahan Malaysia juga, walaupun Malaysia saya pun agak kekhawatiran sebab permainannya tidaklah sehebat timnas Indonesia yang saya saksikan nih. Cuma atas sebab ataupun karena kecurangan yang dilakukan oleh Thailand dan Vietnam, saya mendoakan supaya Malaysia dan Laos dapat mengalahkan Thailand dan Vietnam ini. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam sukan, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.